ketan su, bukan ketan susu. Tanya Sandiaga Uno. Ini ada netizen mau bertanya Pak. Ini serius ya Pak nanya ya Pak ya? Serius atau bercanda nih? Ini serius Pak. Nah, ini dari netizen bertanya Pak, uang 10 T itu nabungnya dari TK apa gimana ya Pak? Terus gimana caranya biar Bapak bisa punya uang banyak kayak gitu? Oh, jadi tentunya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena rezeki itu semua datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Saya juga merasa ada kewajiban apapun yang dititipkan kepada saya ini bukan milik saya tapi milik yang Maha Kuasa. Dan bagaimana digunakan sebaik-baiknya dalam mencari ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa, apalagi kita masuki bulan suci Ramadan. Uang sebanyak itu juga saya nggak pernah ngitung. Justru dihitungnya itu karena ada LHKPN. Waktu dulu sebelum menjadi pejabat negara, saya nggak pernah ngitung-ngitung. Hanya dilakukan kewajiban SPT dan daftar harta di SPT itu berbasis harga perolehan, bukan harga wajar, harga pasar. Jadi naik turunnya pernah juga turun secara signifikan maupun naiknya ini ya tentunya ditentukan oleh mayoritas dari isi LHKPN saya, yaitu surat berharga. Dan surat berharga itu adalah instrumen keuangan yang tercatat di bursa, di pasar saham. Nah, buat yang ingin sukses dalam meningkatkan harta kekayaannya, marilah kita mencari berkah. Keberkahan itu kita bisa dapat jika kita menjadi orang-orang yang bermanfaat. Jadi jangan cita-citanya jangan hanya ingin kaya tapi ingin bermanfaat. Dan harus berinvestasi, karena kalau hanya nabung aja nggak akan bisa meningkat harta kekayaannya karena akan tergerus oleh inflasi. Jadi dari total yang kita miliki harta itu 80% harus dalam bentuk investasi. 20%-nya bisa ditaruh di dalam deposito atau harta lain yang tidak bergerak, tapi sebisanya 80% itu adalah dana yang ditempatkan di instrumen keuangan yang ada di bursa, baik yang bersifat saham maupun obligasi, baik yang konvensional maupun syariah. Selamat untuk berinvestasi, semoga investasinya ini juga mendatangkan keberkahan. Dan bagi yang ingin menjadi pejabat sipil negara atau aparatur sipil negara, fokuslah dalam pelayanan publik. Dan kita harus pastikan bahwa birokrasi ini yang berdampak, yang melayani publik, yang sigap dan lincah. Tapi kalau ingin menjadi sukses sekali ya jadilah pengusaha. Karena pengusaha itulah yang bisa memiliki keleluasaan untuk meningkatkan investasinya dan dana yang dikelolanya. Investasinya itu di sektor apa aja ya Pak, biar bisa punya uang sebanyak Bapak? Mudah sekali sebetulnya, karena kita lihat ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia ini adalah ekonomi yang berbasis konsumsi. Konsumsi itu yang kita lakukan sehari-hari. Makan, minum, pakaian. Berinvestasilah di aset-aset yang berhubungan dengan konsumsi kita. Jadi perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang konsumsi yang digunakan oleh masyarakat sehari-hari pasti akan meningkat saham. Juga perbankan, tapi perbankan yang bijak dalam mengelola aset. Jangan kita taruh di saham-saham yang spekulatif. Kedua, Indonesia ditopang oleh sumber daya alam dan investasi. Carilah perusahaan-perusahaan yang bergerak di sumber daya alam, yang memiliki rekam jejak yang baik dan memiliki investasi. Ketiga, kita lagi membangun infrastruktur secara masif. Carilah perusahaan-perusahaan juga yang sedang membangun infrastruktur, karena itu akan menghasilkan pertumbuhan aset dan juga peningkatan nilai dividennya. Mudah-mudahan kalian semua bijak berinvestasi, jangan beli saham-saham yang gorengan,
jangan beli aset-aset yang spekulatif. Saya pernah bilang kripto itu harus kita cermati, tapi kita harus hati-hati karena yang biasanya naiknya cepat, turunnya juga lebih cepat lagi. Jadi bersabarlah, dan dalam berinvestasi tidak ada yang instan, semuanya membutuhkan proses, dan proses itu harus kita ketahui dengan literasi dan edukasi tentang investasi yang baik. Saya sudah berkomitmen semenjak bertugas di pemerintahan untuk semua gaji untuk diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional, Basnas. Jadi mudah-mudahan itu juga membawa keberkahan, karena apapun yang kita berikan kepada zakat, infak, sedekah akan dikalikan 700 kali lipat dan mendatangkan keberkahan. Bukan melulu dalam bentuk uang, tapi juga bisa dalam bentuk kesehatan, pertemanan, silaturahim, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Dengan uang segitu beli Rubicon kan kayak ibarat beli kacang ya. Kenapa nggak Bapak beli mobil-mobil mewah sendiri? Saya melihat bahwa kesenangan untuk mengkoleksi mobil-mobil mewah itu wajar. Tapi saya kebetulan meyakini bahwa kendaraan transportasi itu adalah memiliki fungsi membawa kita dari satu titik ke titik yang lain dengan aman dan nyaman. Dan kebetulan saya sangat nyaman menggunakan kendaraan Innova kalau lagi berkegiatan, dan sekarang mulai banyak menggunakan kendaraan listrik. Jadi saya justru mencari kendaraan-kendaraan listrik yang memiliki TKDN yang tertinggi dan yang sudah mendapatkan TKDN yang tinggi. Salah satunya adalah Hyundai Ioniq yang sekarang saya miliki, dan juga salah satu produsen yang banyak produksinya di tanah air untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Sementara kegemaran untuk mengkoleksi mobil-mobil mewah, Rubicon dan lain sebagainya sah-sah saja. Tapi tentunya kita harus juga berempati kepada keadaan masyarakat Indonesia yang sekarang banyak berjuang menghadapi keadaan ekonomi yang masih dirasakan berat, harga-harga bahan pokok naik, belanja sehari-hari juga naik, apalagi menjelang Ramadan, menjelang Lebaran. Ini yang harus kita memiliki empati, apalagi sebagai pejabat publik. Ini harus kita tunjukkan, kita berpihak pada perjuangan ekonomi masyarakat.